tebel banget telinganya, jadi nggak tipis. Jadi kita tinggal nyarikan nanti spek breedingnya yang mengarah, yang masuk ke sini. Jadi kalau ini memang pasungnya juga sudah agak cembung. Jadi ini bukan bulu, memang ini balungan. Jadi gila ngomongnya belum. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau saya mempunyai lahan seperti ini, saya sangat memimpikan lahan seperti ini. Ada kandang, ada kolam, HMT nyanding, lek ngarit gak suwi-suwi, setelah udan babat langsung jadi. Nah ini juga masih sangat luas sekali di sini. Pengairan juga mencukupi. Di sini mau kita tanam hijauan seperti pacong, odo juga bisa. Terus dari ramban ini adalah turi-turi pocok, ini juga nutrisinya bagus di kambing. Ini juga bisa. Jadi lahannya memang sangat luas sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat peternak kambing kaligesing dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami channel Kaki Petung Farm, dimana channel ini sebagai sarana edukasi, motivasi, dan informasi untuk kambing ras kaligesing. Jadi jangan lupa sebelum video kita lanjut, tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, siang hari ini saya berada di peternak yang istilahnya lekas memulai untuk breeding kambing etawa seni kambing ras kaligesing. Jadi kali ini dia mengambil pejantan satu, tak berikan jantan dari trahnya Jaguar. Jadi basicnya di sini nanti kita arah tujuan kita untuk beternak di sini adalah untuk membuat satu model postur sama bulu. Jadi kita ambil dari pejantannya Jaguar. Untuk induk-induknya sudah kita carikan 3 ekor, satu kawin jantan ini, satu kawin jantan di rumah, satu kawin sama anak Cleopatra. Jadi bapaknya di sini ngambil lagi satu pejantan untuk istilahnya buat maskot breeding di kandang ini. Kalau farm belum ada, ya masa masih baru memulai. Dari kemarin juga ternak kambing standatan, skala kambing merah, kambing Jawa Randu, sama domba, dan sekarang lekas membidik mulai dari kambing ras kaligesing. Jadi ini adalah jantan dari keranda Jaguar. Pak Dokter, selamat siang Pak Dokter. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Dokter, jenengan aslinya pundi? Ya, perkenalkan saya Andri Wianto, aslinya sini Kolomayan, Wonodadi Blitar. Wonodadi Blitar ya. Basicnya jenengan Pak Dokter, istilahnya untuk keseharian? Saya keseharian praktek dokter di Udanawu, di klinik Madinah. Oh, di klinik Madinah. Siang harinya saya punya kesibukan untuk mengelola ternak kambing. Jadi istilahnya kok jadi kita membuat video vlog seperti ini, satu istilahnya buat motivasi untuk peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dari kesibukan jenengan, jadi istilahnya jenengan bekerja di klinik kan juga istilahnya sibuk banget ya, tapi masih menyempatkan untuk beternak. Jadi untuk membagi waktunya, terus orientasi ke depannya seperti apa Dokter?
Kalau saya itu yang jelas basicnya memang suka dalam dunia ternak. Artinya dulu sebelum punya klinik itu saya masih di luaran sana bekerja di tempat lain itu saya sudah ternak sapi waktu itu. Oh, sapi. Ya, kemudian karena sudah ada kesibukan di klinik, sapi habis dan fokus di klinik. Oh, fokus di klinik. Nah, terus kemarin itu waktu ada corona kita punya waktu luang karena memang waktu itu dokter sendiri kan tidak boleh panjang-panjang jam prakteknya. Oh gitu. Siang hari agak saya dibatasi. Ya dibatasi. Siang hari saya mulai menekuni ternak domba waktu itu sampai sekitar 2 tahun dan sudah hampir 60 ekor waktu itu. Kalau domba itu basicnya untuk domba pembesaran atau breeding? Saya waktu itu breeding. Oh, breeding. Ya. Jadi apa namanya? Awalnya ya coba-coba, kemudian kok ada berkembang, kemudian dilanjutkan sampai sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Untuk domba itu istilahnya untuk breeding, karena kan harga domba itu kan saya relatif kan juga rendah ketimbangnya harga kambing Jawa. Iya. Ya ta? Kalau di domba untuk breeding jenengan tuh istilahnya dari makanan atau untuk mengaplikasikan operasionalnya itu buat breeding hijauan biasa atau sentrat? Kalau waktu itu kalau di sini full hijauan. Full hijauan. Full hijauan, sempat saya silase, kemudian tidak memakai pakan dari luar. Artinya tidak pakai konsentrat tapi memakai pakan hijauan. Pakan hijauan full, gajahan, odot atau ya, rumput. Ya. Ya. Jadi teman-teman, sebelum Pak Dokter ini istilahnya melangkah ke dunia breeding kambing seni, itu memang di kandang belakang. Nanti kita juga shot ke belakang itu ada kandang. Itu juga kandang kambing Jawa Randu, kambing PE, basicnya yang PE merah, terus sama domba Pak Dokter ya, ada 3 jenis. Jadi sebelum melangkah ke etawa seni, jenengan sudah coba dari berbagai ternak. Berarti kan domba, kambing Jawa, kambing merah. Jadi dari sini kenapa jenengan itu kok memilih di dunia kambing etawa, yang notabene kambing etawa itu adalah ya rodok-rodok mumet jane lek pomo ngomongnya dari segi harga, terus napa niku barangnya juga mahal-mahal, terus segi perawatannya kadang itu kalau istilahnya kambing bagus itu juga agak susah. Jangan kan dari sini, dari semua yang jenengan sudah lakukan itu kok memilih ke arah kambing seni breeding etawa Laskar Geseng? Oke. Kalau pemikiran ke sana itu saya memang kemarin sudah pembuktian itu saya mencoba beli kambing 1 ekor dari Pacitan. Waktu itu untuk ras Kali Geseng dan memang waktu itu saya beli buntingan, kemudian di sini itu beranak 2. Kalau yang sebelumnya memang untuk Jawa Randu kan yes memang seperti itu ya. Iya, Jawa Randu ya. Untuk penjualan anaknya kan yes kisaran 1 juta, 1.500.000 lah. Ya. Kemarin nyoba itu untuk apa namanya PE itu kemarin anaknya itu 1 laku 3,5. Laku 3,5. Ya. Dari indukan harga 9.000. 9.000. Itu anaknya 2. Namun yang 1 sudah saya jual duluan. Tapi ya kurang lebih memang di situ saya merasakan sudah ada perbedaan dibandingkan dengan walaupun modalnya timbangnya juga banyak loh antara Jawa Randu sama PE kan. Kalau PE kita beli buntingan harga 9 juta, terus untuk Jawa Randu kan kalau kita belikan Jawa Randu dapat 3. Ya. Cuman dari anak-anaknya itu kan begitu saya jual yang pertama kali beranak yang pertama kali kemarin sudah separuh harga, modalnya sudah kembali dan undukannya sudah kawin lagi meskipun dengan yang di belakang, artinya dengan pejantan belakang. Ya, pejantan merah. Pejantan merah. Kan sudah ada bunting lagi dan memang dirasakan agak lumayan cepat untuk kembalinya modal. Oh gitu ya. Jadi itu loh teman-teman. Jadi kalau kita istilahnya memelihara kambing ras Kali Geseng itu memang juga harus kita satu harus punya hitung-hitungan Pak Dokter nggih. Kalau kita istilahnya cuman buru seneng,
yo gak jadi kan nonton nggih. Hmm. Tapi kalau kita punya hitung-hitungan dari hitung-hitungan kita beli induk harga sekian-sekian, nanti anakannya kita kawinkan dengan pejantan yang gridnya modelnya sekian, nanti rata-rata lakunya di hasil breedingnya lakunya kan sekian. Jadi kan kalau kemarin itu istilahnya jenengan dari induk 9 juta keluar cempe 2 ekor, berarti kan modal sudah kembali minimal kan dari modal 90 juta 75% sudah kembali. Kan gitu. Memang orientasi breeding kalau saya sendiri pun menjelaskan kepada peternak-peternak yang datang kepada saya itu rata-rata orientasi kita breeding itu kembali modal total itu dari 3 kali peranakan atau 2 tahun. Jadi tinggal kitanya mengaplikasikan nanti memodifikasi supaya apa induk ini lebih cepat untuk birahi lagi dengan cara cempe dipisah kan gitu Pak Dokter ya. Jadi kalau istilahnya untuk memacu atau mempercepat dari hasil breeding rata-rata seperti itu di peternak-peternak yang ada di sini. Jadi sudah ada kemajuan lah ketimbang dulu. Kalau dulu kan orang-orang beternak kambing yes pokoknya mana dilokne babone cukup tidak cukup ngombene kuwi kan untuk tapi kalau sekarang peternak juga sudah istilahnya ada kemajuan untuk pola pikirnya ke depan, terus istilahnya untuk meningkatkan dari hasil produksinya itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau istilahnya kita memelihara PE itu kita harus punya perhitungan walaupun kita beli kambing yang harganya mahal. Jadi makanya dari itu kalau saya sendiri pun walaupun kambing itu harganya mahal 10 juta induk calon induk, itu orientasi saya memang di hasil peranakan itu tak gridnya itu memang saya di angka harga 2.500.000 sampai 3 juta. Jadi hitung-hitungan secara real, secara istilahnya apa? Oh, ya pastilah, secara pasti itu hitungnya masuk. Jadi kalau kita nggak terlalu ke peternak itu menjanjikan yang muluk-muluk laku cempe itu 10 juta, 5 juta, 50 juta, 25 juta. Tapi kalau istilahnya kita itu nanti cempe dari hasil breeding itu gridnya masuk ke kategori lakunya seperti itu ya itu sudah termasuk bonus kan gitu Pak Dokter ya. Jadi yang dilakukan Pak Dokter sekarang itu melangkah ke breeding seni. Kalau kemarin kan kita kalau jenengan kan masih mencoba itu skala breeding standartan walaupun harga induknya bunting 9 juta. Memang kalau kita beli harga bunting kan itu agak mahal biasanya kan nonton Pak Dokter ya. Jadi Pak Dokter kemarin beli dari saya 3 ekor calon induk. Ini sudah kawin semua. Satu ini kawin sama anak Cleopatra. Nah, ini Dara. Jadi di sini saya ngasihkan Dara semua. Terus ini kawin sama kalau yang ini sama ini ya, Pak Dokter ya? Nggih. Nah, ini sama cucu Jaguar. Yang satunya tak kawinkan sama kerandahnya Selo. Jadi yang satunya ada di sana. Nah, jadi orientasi ke depan nanti memang dari analisa kita, dari hitung-hitungan kita, dari modal induk ini kemarin beli dari saya 3 ekor kawinan semua harga 32 Pak Dokter ya. 32 masalah ini dari yang satu memang ini calon induknya rodok larang sih ini. Ini rodok larang maksudnya dari motif, telinga, pasung, pola warna semua memang ini agak mahal. Cuman kalau istilahnya hitung-hitungan dari ketiga calon induk ini ya mudah-mudahan nanti istilahnya di sini cepat bisa menggunakan modal sesuai dengan harapan yang kita harapkan Pak Dokter. Jadi sudah kita kawinkan dengan pejantan-pejantan yang di rumah sama pejantan ini dan pejantan ini diambil sini lagi. Dan nanti kedepannya pun juga akan istilahnya untuk membreeding skala breeding seni kan gitu. Jadi kalau kita istilahnya beternak kambing ras kali gesing ini mengarahnya langsung ke breeding seni, memang kita modalnya agak rodok lumayan kandel sidik Pak Dokter ya. Cuman kalau kita mengarah ke situ yang jelas itu dari breeding itu istilahnya 3 dari hasil kita sudah capek semua. Jadi kalau kita mengarahnya ke seni, kalau kini nanti dari hasil anakannya itu mengarah ke seni, lahir mengarah ke seni, yang jelas itu harganya juga rodok larang. Jadi biasanya pada 3.000 sampai 5.000 sampai 10.000 tergantung dari lihat hasil breedingnya nanti kan gitu Pak Dokter ya. Seumpama nanti terlahir istilahnya nggak masuk kategori ke seni kontes atau untuk ke kontes itu masih disaring ke kategori seni breeding. Seni breeding sendiri pun kalau itu barangnya istilahnya bagus, harganya juga hampir sama dengan kambing
yang mengarah ke kontes, kan gitu Pak Dokter ya. Jadi yang saya jelaskan ke Pak Dokter memang seperti itu. Kalau terjadi memang benar-benar kita memang belum rezeki, walaupun indukannya bagus, terjadi nanti ya lahir dari cempe itu kelasnya biasa. Nah Pak Dokter sendiri kemarin juga sudah mencoba yang kelasnya standaran saja sudah laku antaranya 3 juta sampai 3.500.000 kan gitu Pak Dokter ya. Itu yang mengarah ke daging. Jadi kalau harga segitu rata-rata bakul-bakul pasar sendiri pun masih berani membeli, kan gitu Pak Dokter ya. Jadi kita hitung-hitungannya dibuat, memang kita buat hitungannya simpel dan mudah. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk, istilahnya hasil bidikannya nanti lakunya 10 juta, 15 juta, 25 juta sampai ke atas kan gitu ya. Kita cuman dari sini kita usaha Pak Dokter ya. Kita usaha, kita beli pejantan, kita carikan pejantan yang basicnya dari tulangannya kita besar. Jadi pejantannya memang tak kasih yang kerandanya jaguar. Jadi ini memang dari kerandanya jaguar. Ini memang kalau jaguar memang basicnya itu tulangannya besar, untuk bulu mungkin driwul-driwul. Kalau pasong itu rata-rata memang tidak terlalu cekung. Jadi kalau jaguar memang tidak terlalu cekung, tapi ini telinganya memang tebel banget telinganya, jadi nggak tipis. Jadi kita tinggal nyarikan nanti spek breedingnya yang mengarah, yang masuk ke sini. Jadi kalau ini memang pasungnya juga sudah agak cembung, jadi ini bukan bulu, memang ini balungan. Jadi kita ngomongnya belung. Ya, jadi kita tinggal nanti mencarikan induk yang speknya masuk seperti ini, yang mudah-mudahan istilahnya kita bisa sesuai dengan harapan kita untuk mengembangkan kambing PR Raskali Gesing ini supaya tetap lestari, kan gitu. Oke Pak Dokter ya, ini dimasukkan mohon ya. Nanti kita lihat ke belakang. Ya. Oh, ini kuncinya tampang Pak Dokter ya. Model terbaru. Jadi ini adalah saya mengembangkan di sini juga ada keranda Jagat Satrio, keranda jaguar. Memang yang tak kembangkan untuk pejantan itu rata-rata dari kerandanya Basuki atau Sawunggalih atau Basuki. Jadi untuk pola memang tak buat istilahnya yang posturnya besar-besar. Jadi seumpama nanti terjadi lahirnya kambing itu kelasnya tidak masuk ke kategori breeding seni, kontes atau breeding atau kelas breeding, kalau itu lahirnya jelek, otomatis di harga pasarannya pun masih tetap bisa unggul, kan gitu. Oke teman-teman, kita ikuti ke belakang. Jadi ini memang luar biasa di sini. Cuman kita tinggal nyeting, Dokter ya. Lahannya luar biasa. Lahannya luar biasa. Seumpama saya mempunyai lahan seperti ini, cuman mimpi. Nah, ini bekas gudang. Ini nandu kangkung kering yang. Nandu kangkung kering ini sedengnya 1 ton lebih. Ampun Pak Dokter, ini minta waktunya sedikit. Nah ini teman-teman, ini di belakang ini sangat luas sekali. Jadi untuk di sini semua bisa tersedia di sini, dari lahan pakan HMT-nya kita juga berdekatan. Kandangnya ini kalau kita mau model kandang seperti yang mau bagaimanapun kita bisa. Masalah lahannya cukup luas sekali. Nah ini adalah spek-spek kambing yang Pak Dokter rawat sebelum melangkah ke kambing seni. Ini kambing, kalau di sini ngarani ya wes kambing PE Pak Dokter ya. Jadi semi-semi, jadi speknya memang seperti kambing Kali Gesing. Jadi untuk perbedaan, jadi kita di sini bisa jelaskan untuk perbedaan kambing ras Kali Gesing sama kambing PE. Jadi kambing PE itu spesifikasinya ada sendiri, kambing ras Kali Gesing ada sendiri, kambing Senduro ada sendiri. Jadi di sini rata-rata orang itu penyebutan nama itu biasanya agak
Iya ya, ning wong desa ngarani ya tawa, PE kan ngoten Pak Dokter ya. Nggih. Jadi untuk spesifikasi PE itu pola warna hitam putih atau merah putih. Jadi seperti ini sama seperti ini sama. Ini rata-rata PE. Jadi warnanya hampir sama seperti kambing ras kali gesing. Cuman kalau di PE itu pangkal telinganya itu ngoploh, tidak melipat. Spesifikasinya seperti itu. Kalau ngomong nih badan meh podo, motifnya pola warna meh podo. Jadi beda lagi dengan Jawa Randu atau Rambon. Tapi kalau di sini ini untuk penyebutannya spesifikasinya adalah kambing PE. Jadi kambing PE itu menurut Kementan dari surat Kementan itu seperti itu. Jadi kalau kambing PE itu pola warnanya hitam atau putih, merah atau putih, kepala cembung, terus ada rewosnya, terus untuk telinga yang membedakan di telinga. Kalau telinga itu di PE itu rata-rata di PE itu spesifikasi dari Kementan itu telinganya itu panjang terkulai, tidak melipat. Jadi ujungnya pun tidak melipat, pangkalnya pun koploh. Ini spesifikasi PE. Kalau spesifikasi kambing ras kali gesing itu panjang terkulai telinganya, terus ujungnya melipat sama pangkalnya ini juga melipat. Nah, jadi spesifikasinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau seperti ini juga sebetulnya sudah masuk ranah ke kambing kali gesing, tapi kelasnya yang kelas proyek lah, ngarani kelas MPEG. Tapi kambing seperti ini juga kalau kita istilahnya silangkan lagi. Jadi kalau kambing koploh seperti ini, jadi kalau saya dulu memang juga suka istilahnya mencoba-coba. Jadi kambing koploh ini kalau kita silangkan kambing PE ras kali gesing, jadi PE ras kali gesing itu ini bisa nanti terjadi juga bisa bagus Pak Dokter. Tapi prosesnya lama. Jadi prosesnya ini kalau istilahnya kita silangkan nanti biar supaya seperti kambing ras kali gesing telinganya bagus. Ini hampir sekitar 4 atau 5 kali silangan baru keluar telinga nanti bagus. Tapi kita silangkan pejantan seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini masih bisa. Jadi kalau seperti ini kita silangkan dengan pejantan istilahnya yang kita ambil telinganya bagus, pasungnya bagus, nanti masih bisa untuk mengeluarkan kambing yang standarnya istilahnya di atasnya kambing pasar. Jadi seperti itu Pak Dokter. Nah, saya rodok karo sekolah ben tinggi pengalaman untuk peternak semua lah. Seperti ini juga, ini masuknya juga kambing kali gesing. Nah, seperti ini kambing kali gesing ini terjadinya biasanya ya juga sama seperti itu tadi teman-teman. Jadi dari awalnya ini kambing dari silangan kambing Jawa Randu koploan, terus disilang lagi kawinkan sama kepala hitam atau kepala merah yang lipat, nanti terjadinya seperti ini. Nah ini pun kalau dikawinkan dengan pejantan kali gesing, kambing kali gesing juga akan bisa beranak istilahnya gridnya yang bisa lipatannya bagus. Jadi semua breeding itu tergantung kitanya sebetulnya. Nah ini kambing masih segini banyak niki orientasi ke depan jenengan seperti apa Pak Dokter gambarannya? Kan jenengan juga sekarang juga ada PE. Ini Jawa Randu masih kita pertahankan di sini. Nah, ini hitung-hitungannya jenengan seperti apa? Kalau untuk domba kan sudah habis ya, tinggal sudah satu habis, lah di belakang ya. untuk ini untuk apa namanya kelangenan. Ya. Kalau untuk Jawa Randu ini alhamdulillah kemarin kan saya belinya kecil-kecil Pak. Seperti ini kan saya kemarin belinya waktu masih Kecil. kiri. Jadi Harga berapa dulu? 1000-an. Oh 1000-an. Jadi 1000-an itu dulu saya kembangkan dan sampai sudah bunting dan ini kan sudah ada yang mau beranak juga. Ya. Kalau untuk modalnya insya Allah enggak hilang lah. Tapi proses pengembangannya ini kan agak lumayan harus sabar ya. Oh gitu. Kalau yang ini, ya. Nanti mungkin orientasi. Tapi yang ini yang jelas tetap dikembangkan kan gitu ya. Orientasinya nanti ini saya pertahankan, namun nanti dari hasilnya ini nanti kita geser untuk ke kali gesing yang seni kontes. Oh, mantap. Jadi pemikirannya Pak Dokter jadi sangat simpel. Kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak modal. Jadi modalnya dari ini dulu Pak Dokter ya, dari modalnya dari
beli kambing harga 1000-an. Beli jantan kemarin juga jual ini, jual anak-anak. Oh, yang beli jantan. Iya. Jantan tadi dibeli Pak Dokter itu kita dibeli 20. Jadi anak jaga keranda jaguar itu dibeli Pak Dokter 20. Itu juga belinya dari hasil kambing Jawa Randu juga, kambing PE seperti ini ya gitu. Jadi teman-teman kalau kita istilahnya mau melangkah itu ke depan, istilahnya kita tidak perlu grusa-grusu Pak Dokter nggih. Istilahnya dengan punya seperti ini terus pengen kambing yang kepala hitam yang bagus, dol ke wabah dijolnya kan enggak. Jadi sangat istilahnya untuk meminimalisir modal, istilahnya menekan modal dari hasilnya Jawa Randu, cempe-cempenya. Nanti istilahnya dari induk berapa Pak Dokter ini semua? Kemarin total ada 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor berarti kalau beranak cempe berarti hampir sekitar 80 ekor Pak Dokter ya. Rata-rata sekitar 80 ya. Sekitar 80 untuk semua kita kalikan 1000 saja sudah 80 juta. Jadi kalau kita istilahnya usaha itu benar-benar kita analisa, kita tidak istilahnya jangan istilahnya terpaut usaha yang seperti ini. Kalau istilahnya dengan usaha yang jenengan lakukan di rumah mempunyai kambing seperti ini, kalau kita kembangkan juga istilahnya ada nominalnya besar juga Pak Dokter ya, dengan modal kecil. Ini dulu saya juga ada yang beli darah menjelang siap kawin Pak. Dan ini rata-rata yang sudah beranak ini sudah hasil peranakan juga. Sudah bonusnya artinya. Oh, bonus. Badan berarti. Modalnya itu kan sudah jual anaknya. Jadi ini apa namanya? Indukan ini sudah badan. Modal, sudah ya. Berarti yang PEK juga badan berarti. Hasil badan. Jadi itu teman-teman. Ya ini sampai sana ini untuk pengembangan kambing Jawa. Jadi di sini istilahnya buat nanti kedepannya itu kita mengarahkan ke kambing Kaligesing itu biar modalnya tidak terlalu banyak kan gitu Pak Dokter ya. Jadi sangat istilahnya kreatif juga jenengan. Nah ini juga dari hasil dari anak-anak yang itu tadi Pak Dokter ya. Dari kambing-kambing seperti ini hasil breedingan dari induk-indukan yang ada di situ. Cuman pejantannya ini pejantan merah Pak Dokter ya. Pejantan merah pun istilahnya ya juga kambing dari spesifikasi ras Kaligesing, cuman yang skalanya standaran. Jadi kalau kita istilahnya makanya saya bilang tadi kalau saya mempunyai lahan seperti ini, saya sangat memimpikan lahan seperti ini. Ada kandang, ada kolam, HMT nyanding. Lek ngarit gak suwi-suwi, selaudan babat langsung dadi. Nah ini juga masih sangat luas sekali di sini. Pengairan juga mencukupi. Di sini mau kita tanam hijauan seperti pacong, odo juga bisa. Terus dari ramban ini adalah turi-turi pocok, ini juga nutrisinya bagus di kambing. Ini juga bisa. Jadi lahannya memang sangat luas sekali teman-teman. Ini kandang satunya ya Pak Dokter ya. Ini berarti kandang pertama. Dulunya domba pertama, tapi ini sudah habis, tinggal ini sisa anak-anak kemarin. Oh, Pak, rumput. Nggih. Jadi ini adalah juga hasil breedingan dari kambing Jawa tadi Pak Dokter ya. Nah, kandang seperti ini berarti dulu kandang domba. Nah, ini nanti kandang sudah seperti ini bisa diaplikasikan untuk cempe-cempe juga sangat bagus. Maksudnya apa? Kalau kambing itu istilahnya polanya seperti ini, jadi ada tempat untuk istirahatnya sama makan. Di sini umbaran, cahaya matahari cukup. Rata-rata cempe pun juga lebih sehat ketimbangnya kita kroni satu-satu. Jadi memang kambing itu kalau bisa kandangnya kalau kita punya lahan ya seperti untuk cempe-cempe. Tapi untuk alasnya ini kalau bisa kita tidak ke tanah, jadi kita papeng atau kita semen supaya apa? Dari cempe itu tidak istilahnya ngasin, ngarani ngasin biar tidak istilahnya gampang cacingan. Ki dombanya siji Pak Dokter. Masih satu. Tapi dengan lahan yang cukup luas ini Pak Dokter, kemungkinan juga istilahnya breeding untuk domba bisa dilakukan juga Pak Dokter. Jadi untuk lahan yang sebelah istilahnya nanti untuk umbaran sama kandang seperti
ini jadi kandang itu ada kandangnya istirahat, ada kandang jemur, langsung keluar sendiri kan bisa. Iya. Dari domba istilahnya kita beli modalnya cuma sedikit. Kalau domba itu kita istilahnya modal 10 juta udah dapat banyak Pak Dokter. Kalau domba Ya, domba pun juga lebih mudah meliharanya kan gitu Pak Dokter ya. Istilahnya nggak usah istilahnya kita koloni satu-satu, kita koloni kawin-kawin manak-manak oke dhewe. Dadi lek wedhuse domba iku oke gampang. Terus setiap minggu pun arep yasinan belah wedhus kelakon. Masalah domba dalam 1 tahun bisa beranak 2 kali. ya. Rata-rata kalau domba seperti itu. Jadi saya juga dulu mempelajari domba juga seperti itu. Jadi untuk beternak kita istilahnya semua bisa kita lakukan dari beberapa jenis kambing kan gitu Pak Dokter ya, kambing maupun domba. Kita lahan juga Pak Dokter sendiri lahannya juga cukup luas sekali, istilahnya sangat-sangat memungkinkan dari ketiga jenis kambing atau dan domba bisa kolaborasi. Satunya istilahnya buat celengan, dietawannya buat investasi celengannya sing rodok mentol, dombane istilahnya buat operasional sama istilahnya yo badan tambah badan jawane ya badan kan gitu Pak Dokter ya. Jadi semua bisa diaplikasikan, semua itu tergantung kitanya untuk mengolah atau memodifikasi dari beternak. Jadi kalau kita ngomong beternak sendiri pun sebetulnya itu gimana Pak Dokter ya, mudah yo cara ngomongnya sugih ya sugih gitu ya. Masalahnya kalau beternak itu rata-rata kan dari ternaknya kan kita hitung tidak bisa kan gitu Pak Dokter ya. Masih kecuali aset seperti mobil, motor itu bisa kita hitung pasti. Tapi kalau ternak itu berkembang terus, jadi tidak ada matinya. Pokoknya nggak kena aratan Pak Dokter ya. Oke teman-teman, satu lagi saya mau istilahnya kesan dan pesan dari Pak Dokter sendiri untuk beternak kambing dan domba, untuk yang memulai ataupun yang sudah menternak, itu kesan-pesan jenengan seperti apa Pak Dokter? Pesan-pesan untuk peternak pemula ataupun yang masih mau beternak Ya, mungkin kalau yang saya alami sendiri 3 tahun ini, memang beternak itu tidaklah susah tapi juga tidak mudah. Ini tidak sembari kita beli kambing dan terus bisa berkembang, namun memang itu harus ada keuletan dan rasa ingin. Kemudian yang paling utama kalau saya itu harus senang dulu dengan kambing. Kalau tidak senang susah. iya benar, nggak seneng nggak diupeni Pak Dokter. Ya. Terus kemudian di situ ya memang harus ulet itu kadang harapan itu akan selalu ada, namun kadang butuh waktu yang tidak Sedikit. sehingga di situ perlu adanya rasa syukur. Kalau menurut saya setiap kali kita beternak apapun yang disikan harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan merasa tenang, kemudian kita akan menanti sampai nanti kita sukses. Tapi kalau kita sudah kupuh gerusa akhirnya kadang jual semua, habis ganti ternak lainnya, akhirnya nggak ketemu. Iya benar. Jadi jenengan mulai berternak sampai sekarang berarti masih sekitarnya 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Jadi memulai dari nol sekali, kambing Jawa Randu, terus mengarah ke PE, domba, dan sekarang mau mengarah ke ras Kali Gesing. Jadi seperti itulah teman-teman pesan dan kesannya Pak Dokter, pesan-pesannya untuk peternak semua. Jadi kalau kita berternak, ojo grusa-grusu, ya ojo ngongso-ngongso, bahasanya Jawa ngoten Pak Dokter ya. Jadi kita jalani, kita rawat dengan tulus, ikhlas, terus apa yang nanti dihasilkan dari ternak itu kita terima dengan ikhlas juga, sabar. Tapi dengan seperti itu insya Allah pun juga datang sendiri apa yang kita inginkan kan gitu Pak Dokter. Tapi kalau kita ngomongin grusa-grusu terus ngongso-ngongso, sampai kapanpun kemungkinan tidak akan ketemu. Masanya cara ngomongin hitung-hitungan pun tidak ketemu. Kalau hitung-hitungan akal ketemu, tapi kalau hitung-hitungan secara napa nggih? Hitung-hitungannya antaranya dhewe karo sing kuasa nggak ketemu. Maksudnya nggak gelem trimo dhewe kan itu Pak Dokter ya. Oke teman-teman, sebelum tak akhiri, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan tombol like, subscribe, dan komen, serta share, supaya video-video seperti ini dapat terus memberikan sebagai sarana motivasi, edukasi, dan informasi untuk beternak kambing
ras kaligesing dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, saya akhiri bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Dokter atas waktunya.